أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan perjuangan dakwah, juga sebagai wadah pemersatu dan tempat berkumpulnya yayasan dan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa saling kerjasama, saling membantu dan berbagi, muncullah gagasan untuk membentuk sebuah ikatan kerjasama antara lembaga pendidikan dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang representatif, akomodatif dan legal dalam bidang pendidikan, dakwah sosial ekonomi, advokasi dan pemberdayaan umat. Maka pada tanggal 16 September 2014 terbentuklah Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia atau disingkat PULDAPI dengan misi menjadi lembaga yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh wilayah Indonesia, menjadi suatu ikatan lembaga yang dapat menjembatani hubungan kerjasama antar lembaga di bidang pendidikan, dakwah sosial ekonomi, hukum dan pemberdayaan umat, menjadi sebuah lembaga nasional yang akan melakukan kajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dakwah, sosial dan ekonomi. Lembaga PULDAPI mempunyai maksud dan tujuan terwujudnya hubungan kerjasama yang mutualistik antar anggota di bidang pendidikan, dakwah sosial ekonomi dan advokasi kepada semua anggota. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga PULDAPI memiliki beberapa departemen, di antaranya Departemen Pendidikan, Departemen Dakwah, Departemen Sosial, Departemen Ekonomi, Departemen Hukum dan Advokasi, Departemen Komunikasi dan Informasi. PULDAPI, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liko Ta'aruf dan Mahabbah pertama diadakan di Albina Islamic Boarding School, yakni pada tanggal 16 September 2014. Dalam Liko yang pertama ini telah hadir sebanyak 37 orang peserta dari berbagai lembaga. Adapun Liko yang pertama telah melahirkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Kesepakatan Liko Ta'aruf wa Mahabbah, Selasa 16 September 2014. Kesepakatan Liko Ta'aruf wa Mahabbah pertama menghasilkan poin-poin sebagai berikut. 1. Membentuk sebuah forum kerjasama antara pesantren dan yayasan. 2. Nama belum disepakati. 3. Menunjuk para pemegang amanah. A. Majelis Taksis, yang anggotanya adalah seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan ini. B. Majelis Idaroh atau Dewan Pembina. 1. Ustadz Khalid Syamhudi. 2. Ustadz Abu Qatadah. 3. Ustadz Agus Hasan Basori. 4. Ustadz Nafi. 5. Ustadz Hayat. 6. Ustadz Muhammad Wujud. 7. Ustadz Ainul Haris. 8. Ustadz Ade Hermansyah. 9. Ustadz Aris Sugiantoro. Dan 10. Ustadz Yusuf Usman Baisa. Ketua Majelis Idaroh Dewan Pembina, Ustadz Yusuf Usman Baisa. C. Majelis Tanfidz, Ketua Ustadz Aslam Muhsin.
Wakil Ustadz Nur Hadi. Sekretaris 1 Ustadz Nur Alim. Sekretaris 2 Ustadz Dewi Wahyu. Bendahara Ustadz Solahuddin. Agenda berikutnya. 1. Mengadakan pertemuan rutin secara berkala 3 bulan sekali. 2. Pertemuan mendatang pada bulan Desember 2014. 3. Peserta yang hadir dalam pertemuan berikutnya adalah peserta yang hadir dalam LIKO ini. Dan 4. Tempat berada di Albina. Kemudian pada pertemuan LIKO kedua yang diadakan 3 bulan setelahnya dan masih berlangsung di Albina menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Di antaranya adalah aspek kerjasama, arahan-arahan berkaitan dengan jasa aplikasi yang hari ini. Kita berikan kesempatan juga kepada yang lain untuk menyampaikan pandangannya, dan mic yang ada di depan, kalau tidak ada mic-nya, yang lain juga bisa menyampaikan pandangannya. Untuk sesi yang sekarang, sesi berikut ini akan kita persilakan kepada Ustaz Agus Hasan Basori yang bisa menyampaikan pandangannya. Kita wajib ikhlas untuk kepentingan yang besar, kepentingan Islam, kepentingan Ahlussunnah di Indonesia ini, yaitu siap berada di mana saja. Sekarang dari sisi fasilitas yang bisa, yang memadai adalah Albina. Maka nanti untuk kepengurusan pertama saya usulkan alamatnya di Albina, kantornya di Albina, sampai punya kantor yang di pusat di Jakarta yang tadi disebutkan oleh Ustaz Zubaisa, barulah nanti pindah ke sana. Sering kita berkumpul, tapi jadi lalu intinya boleh selalu intinya. Setiap ada perkumpulan itu identik dengan sendiri. Dan ini mungkin juga perlu ada perubahan ya, cara berpikir, dan memang harus dibetulkan karena memang keliru. Setiap berkumpulan ada di sini. Sebab pengalaman saya hidup di Yaman, ya, sekolah kita ikuti punya standar tentang kurikulumnya. Jadi setidaknya ini juga menjadi satu jembatan nanti bahwa bisa untuk kita berbicara dan mengarah agar sekolah kita ini bisa punya standar kurikulum yang mendekati yang sama. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah duduk, kita telah membahas, dan telah mendirikan. Mudah-mudahan apa yang ada ini betul akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan akan tidak sulit lagi diundang pada bulan Desember untuk mempersiapkan apa-apa yang akan dibahas pada bulan yang akan datang. Sehingga pembahasan kita itu lebih terarah daripada saat ini, karena yang kita datang hari ini dalam keadaan tidak detail ya apa yang akan dibahas. Tapi kalau kita sudah dibekali dengan apa-apa yang akan dibahas, saya pikir apa yang saya sampaikan ini cukup, dan kita Majelis Urun Rembuk dengan orientasi terwujudnya kerjasama patungan dalam meringankan beban masing-masing anggota Robitoh nantinya. Media sharing unggulan dengan orientasi terjadinya transformasi metodologi, resep, dan kiat keberhasilan. Dan syarikat musahamah dengan terbentuknya jaringan pemasaran bersama. Dan target program kerjanya adalah 1-24 bulan. Pada sidang Komisi 1 menghasilkan poin-poin sebagai berikut. 1. Kesepakatan lembaga diusulkan 2 nama. Salah satunya adalah Ikatan Lembaga Pendidikan Islam Indonesia I, atau disingkat dengan ILPDII. Dan pada pertemuan kedua ini menjalin kerjasama yang punya visi masa sama, yaitu dakwah tentang Islam, dakwah sunnah, dan tujuan yang paling utama adalah kita bisa untuk mengembangkan tentang pendidikan Islam, mengarah kepada yang kesempurnaan dari sisi manajemen pendidikan, kemudian juga pengembangan yang berkaitan dengan kurikulum yang sesuai juga dengan perkembangan zaman. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya bahwa di antara pertemuan ini adalah untuk saling menukar informasi tentang dakwah, khususnya adalah dakwah Islam, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, agar bisa
sampainya hujah Islam ke seluruh pelosok, khususnya adalah di Indonesia ini. Mereka inilah yang mewakili tidak kurang dari 40-an lembaga. Lalu, apa hasil dan harapan dari para asatidah pada Liko kedua ini? 3 bulan setelah Liko kedua atau 6 bulan sejak Liko pertama di Albina Islamic Center Boarding School, kini giliran Islamic Center Wadi Mubarok Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan ketiga ini, telah melahirkan departemen baru 4-5 Maret 2015 di Wadi Mubarok. ADART akan direvisi oleh pengurus harian pada sesi sosialisasi legal formal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami bersama-sama dengan asatidah program-program kerja yang insyaallah ta'ala akan ditetapkan pada pertemuan-pertemuan mendatang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Ikatan Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Indonesia ini mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu mempersatukan seluruh elemen-elemen lembaga pendidikan dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menebarkan kebaikan dan mengurangi kemungkaran serta mendorong kemajuan lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai standarisasi baik dalam manajemen, dalam lulusan, dan dalam kiprahnya di masyarakat. Saya yakin bahwa ke depan kerjasama antar lembaga pendidikan dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menampilkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang positif yang sifatnya membangun adalah merupakan harapan yang akan terwujud dengan Ikatan Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Indonesia ini. 1. Masing-masing perwakilan setiap departemen menerima usulan dari setiap peserta, kemudian merevisi apa yang telah menjadi programnya dengan mempertajam visi, misi, dan target. 2. Setiap departemen akan memperinci dan schedule program-programnya, kemudian siap dipresentasikan di Tengaran. 3. Di antara program dekat yang diusulkan, A. Umroh Tarbawiyah di Mekah. B. Ada tawaran daurah tentang Syiah dari Mabrotul Awal Ashab Kuwait. Itu berbeda haknya dibandingkan dengan orang yang berikutnya baru datang. Supaya apa? Supaya perubahan itu tidak mudah terjadi. Kita ADART yang sudah kita bahas ini matang, jadi milik kita, dan jangan dirubah-rubah lagi. Yang bisa merubahnya hanya muktamar. Mohon kesabarannya, ya, mohon dengan sabar dan bisa tetap bersikap sebagai tadi yang telah disebut fasilitator. B. Ada tawaran daurah tentang Syiah dari Mabrotul Awal Ashab Kuwait. 4. Tim pemilihan nama-nama lembaga dan pengurus harian melaksanakan pertemuan di Albina untuk membicarakan masalah. ADART, nama-nama lembaga yang diusulkan. Tim pemilihan nama-nama lembaga dan pengurus harian melaksanakan pertemuan di Albina untuk membicarakan masalah. 1. ADART. 2. Rencana deklarasi. Setiap yayasan dan pesantren mengirimkan profil dan kegiatan unggulan dengan videonya. Jika ada melalui email wesal.tv01@gmail.com. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأولئك
Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104.